Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil karimir rahman. 'Allamal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqullaha haitsu ma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di awal tahun 2023 ini, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman dan takwa inilah yang bisa menjamin posisi kita tetap mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iman dan takwa inilah yang bisa menjamin kita untuk mendapatkan kebahagiaan, baik itu kebahagiaan di dunia ataupun di akhirat kelak. Kemudian di awal tahun ini juga, marilah kita semua memenuhi lisan kita, kehidupan kita dengan senantiasa membacakan, melafazkan, melantunkan salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammadlah yang membawa risalah kepada umat manusia, sehingga kita yang hadir pada hari ini dapat beragama Islam, dapat mengenal Tuhan dengan sesungguhnya, dapat menjalankan kehidupan dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Awal tahun, walaupun ini tahun Masehi, tentu mestinya menjadi sebuah awal yang membuat kita menjadi lebih baik. Kalau tahun 2022 kita telah melakukan 70% waktu kita untuk kebaikan, maka 2023 kita tingkatkan, jangan sampai menjadi lebih lemah, melainkan kita tingkatkan menjadi lebih baik. Salah satu bahkan bisa jadi menjadi kunci utama supaya kita bisa menjadi hamba Allah yang baik, bahkan menjadi lebih baik dari yang terbaik adalah dengan kita senantiasa bertaqarrub ila Allah melalui kitab sucinya, yaitu Al-Qur'an. Jangan sampai Al-Quran cukup sampai 2022, 2023 lupa, lalai dan mengabaikannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian wahai umatku, kata Rasulullah, man ta'allama al-Qur'an, yaitu siapa yang mengaji dan mengkaji Al-Quran. Kata ta'allama Al-Quran tidak sebatas membaca dan menghafalkannya, tapi kata ta'allama Al-Quran adalah mengisi waktu kita dengan nilai-nilai Al-Quran. Bagi siswa SD, TK, SD, SMP, SMA dan kita semua, maka sudah menjadi fokus utama kita mengisi jiwa, hati, pikiran kita dengan nilai-nilai Al-Quran. Lanjutan hadis tersebut apa? Wa'allama, dan mengajarkannya. Mengajarkannya ini bukan hanya menjadi guru tahfidz,
tapi bagaimana kita mengaplikasikannya, bagaimana kita memberikan contoh nilai Al-Quran tadi kepada keluarga, kepada siswa-siswi kita. Bagi seorang pelajar ataupun mahasiswa, tentu setelah dia belajar Al-Quran, mengamalkannya, mempraktekkannya. Bagaimana yang sudah usianya tua, tentu banyak hal-hal yang bisa dilakukan. Di samping membacanya, memotivasi anak cucunya untuk belajar Al-Quran. Contohnya misalkan Masjid Al-Mu'izz ini sekarang buka tempat belajar Al-Quran. Yang buat yang sudah punya anak cucu, salah satu bentuk partisipasi kita, usaha kita untuk mewujudkan diri kita menjadi umat Nabi Muhammad yang paling baik adalah dengan mendukung kegiatan-kegiatan Al-Quran. Sehingga telah generasi kita apapun profesinya, ada yang menjadi dokter yang membawa nilai-nilai Al-Quran, menjadi presiden yang membawa nilai-nilai Al-Quran, ada yang menjadi yayasan yang mengutamakan nilai-nilai Al-Quran. Apapun profesinya, ketika nilai-nilai Al-Quran itu senantiasa dibawa, maka itu adalah kunci kesuksesan, kunci kita menjalani hidup yang lebih baik. Melalui hadis tadi kemudian Nabi menjelaskan banyak lagi kunci-kunci yang membuat kita menjadi lebih baik. Jawaban hadis tadi misalkan sabda Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas. Ada juga khairun nas ahsanuhumul khuluq. Khairun nas man qala umruhu wa hasuna amal. Dan banyak lagi hadis-hadis yang mengatakan sebaik-baik kamu adalah, sebaik-baik umatmu adalah. Tapi di antara semua hadis-hadis Nabi itu adalah kembali kepada hadis yang pertama tadi, yaitu khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang paling baik kepada manusia yang lain. Tentu itu sudah masuk nilai-nilai Al-Quran. Khairun nas anfa'u hasanuhumul khuluq. Sebaik-baik manusia adalah yang paling mulia akhlaknya. Tentu lagi-lagi nilai Al-Quran, akhlak adalah sebaik-baik akhlak adalah Al-Quran. Khairun nas man qala umruhu. Sebaik-baik manusia adalah yang usianya panjang, 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Tapi apa? Wa hasuna amal. Usianya panjang tapi amal ibadahnya juga baik. Lanjutan hadis tadi, wa syarrun nas atau hukum nas. Ada juga ada yang menggunakan lafaz sebaik-baik manusia, sebaik-baik manusia, panjang usianya tapi amal ibadahnya tidak baik. Sehingga untuk sebagai barometer kebaikan amal ibadah kita, kebaikan akhlak kita, kebaikan amal-amal kita yang lain adalah Al-Quran. Sehingga pada Al-Baqarah, alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alif lam mim, Allahu a'lamu bi muradihi. Dzalikal kitab, hadzal kitab, inilah Al-Quran, la raiba fihi, tidak ada keraguan sedikit pun. Kalau ulama menafsirkan kenapa tidak menggunakan la syakka fihi, karena kata syakkun itu 50-50 antara keyakinan dengan keraguan. Tapi kalau sudah menggunakan la raiba fihi, Al-Quran 100% meyakinkan. Hudan lil muttaqin. Jumhur ulama mengatakan Al-Quran ini sebagai petunjuk bagi yang bertakwa. Tapi ada juga ulama seperti At-Tabatabai misalkan yang mengatakan hudan lil muttaqin, Al-Quran adalah petunjuk bagi manusia untuk menjadi hamba-hambanya yang bertakwa. Sehingga jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di tahun 2023 ini kalau kita hanya membaca Al-Quran, mari kita tingkatkan dengan memahami makna-makna bacaan kita. Kalau sebelumnya kita sebatas memahami apa adanya,
mari kita tingkatkan pemahaman kita sehingga lebih baik, dan lebih baik. Buat adik-adik yang masih sekolah di tempat ini, manfaatkanlah waktu sebaik-baiknya untuk mengisi kehidupan otak, hati, jiwa kita dengan nilai-nilai Al-Quran. Wa inna ahsanal kalami kalamullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Pada asar ini kita diberikan kunci tambahan, yaitu di samping kita beriman, beramal soleh, saling mengingatkan dalam keberadaan ketakwaan, dan semua itu terkandung di dalam Al-Quran. Sehingga Imam Asy-Syafi'i ketika mengomentari surat Asr itu, apa kata beliau? Lau kana hadhil ayah wa kafa. Saat atau ada juga di Al-Mu'min dikatakan lau yatadabbarun nasu hadhil ayah lakafar. Seandainya manusia memikirkan, merenungkan, mentadabburi surat Al-Asr ini dengan kandungan-kandungan di dalamnya, sungguh cukup sebagai petunjuk bagi manusia untuk menjadi manusia yang sukses, bahagia dunia dan akhirat. Barakallahu li wa lakum wa li jami'il muslimin wal muslimat wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim.